Udah, udah sama belum sih timingnya? Kayaknya sih udah. Halo, selamat malam. Di video ini mungkin sekarang kamu lagi capek, overwhelmed, atau cuma butuh waktu buat tenang. Di video ini aku cuma pengen ngajak kamu duduk sebentar, tarik napas, dan dengerin sesuatu yang mungkin kamu butuh. Dengerin tentang keheningan, tentang diri sendiri, dan tentang gimana caranya tetap berdiri tenang di tengah hiruk pikuk dunia. Jadi, ambil posisi nyaman, santai, yang rileks, biar aku bacain sesuatu yang dalam dan sederhana. Pelan-pelan aja, oke? Ngomong kalau semuanya akan berjalan pada tempatnya pas kita ngelepasin dan ngebiarin hal-hal bergerak. Rasanya tuh gak cukup buat ngejelasin sepenuhnya apa peran kita di dalam semuanya. Menurutku ya, diam itu penting banget. Tapi bukan diam yang berarti mandek. Maksudku, diam yang konsisten dalam hal apresiasi, kasih sayang, cinta, rasa syukur, dan perasaan tentang diri kita sendiri. Banyak dari kita gak konsisten sama gimana kita pengen ngerasa gitu. Kita pengen ngerasa apa sih? Makanya ada yang namanya mudian tuh gitu, bingung sama perasaan sendiri. Kita gak konsisten juga dalam cara kita memperlakukan diri sendiri, atau apa yang kita kasih makan ke pikiran kita, baik itu pikiran, mimpi, atau harapan. Karena itu, hal-hal yang kita dapat jadi gak konsisten. Soalnya energi sama perasaan kita itu berubah-ubah, ganti-ganti mulu kan. Padahal yang kita tarik ke hidup kita itu tergantung banget sama apa yang kita pikirin. Segala sesuatu yang kita tarik ke hidup kita itu tergantung apa yang kita pikirin. Itu ada namanya apa ya, rumus apa ya, lupa saya. Gue ngerti kalau diri kita itu emang berubah-ubah. Ini namanya manusia ya, menyesuaikan diri sesuai kondisi. Tapi tetap penting buat punya konsistensi soal gimana perasaan kita terhadap diri sendiri. Dan satu-satunya cara buat konsisten dengan itu adalah bener-bener nyoba. Jadi aktif dalam hidup yang kita jalanin dan ngelakuin hal-hal yang sejalan sama kebaikan diri kita sendiri. Bukan berarti semuanya harus berjalan sesuai dengan rencana. Tapi paling enggak ya, kita harus tetap berada di jalur kita sendiri gitu. Kita udah nentuin kita mau ngambil jalur tengah, jalur kanan, atau jalur kiri. Kalaupun kita milih jalur tengah, itu gak mungkin lurus terus kan. Ada beloknya, ada lompatnya, ada ngindarin lubang-lubangnya ya. Kita perlu belajar konsisten soal gimana kita memperkenalkan diri sendiri, terlepas dari kondisi di luar kita.
Jadi ini gue, udah cara paling enak tuh kayak gitu, ini gue. Karena itu cara paling murni buat ngeraih kebebasan sejati. Bebas dari batasan layak atau enggak, dari rasa cukup atau enggak. Maksudnya layak atau enggak, misal gue ngenalin diri ke orang baru, kadang kan mikir mau ngenalin diri tapi kayak pantas enggak ya, nanti dia gini, nanti nganggap gue gini. Ini juga suatu enggak kekonsistenan nih dari cara aku ngomong ya. Ada aku, ada saya, ada gue. Terus kita juga harus nyetel pikiran dan tindakan kita sejalan sama hal-hal yang emang pengen kita capek kita tuju nih. Kalau kamu pengen sesuatu, kenapa malah mikirin kalau kamu nggak bisa? Kalau kamu pengen ngelakuin sesuatu, kenapa nggak ngelakuin versi nyatanya juga? Kayak misalkan aku mau hidup sehat, aku mau punya badan atletis, fit taper, bahunya lebar, misal gitu ya. Cuman kayak kadang mikir, aduh nge-gym mahal, di rumah nggak ada tempat gitu, kayak sempit lah atau banyak orang lah gitu kan. Cuman ya lakuin aja dulu. Lu di kamar bisa, kamu di kamar bisa. Kalau kamarnya mendukung gitu ya paling yang sederhana aja lah, workout, push up, sit up, gitu-gitu aja dulu yang gampang. Intinya cintai diri kamu bukan cuma karena hasil akhirnya, tapi karena proses. Karena kejujuran yang muncul dari hal-hal yang gak mau suka lakuin, gak semua harus dibayar. Jadi gini ya, kita ngelakuin kebaikan ke temen, ke si A, gak mesti kebaikannya kita itu dibales sama si A. Bisa aja kita dapat kebaikan lain itu dari si B, si C, si Z. Jadi kalau habis ngebantu orang, jangan berharap dia untuk membantu balik. Enggak, bantuannya bisa dalam bentuk lain, dari orang lain. Enggak semua harus dibayar ya. Kreativitas, mimpi, dan diri kita sendiri juga layak dihargai. Hanya karena kita ngelakuin hal-hal yang bikin kita jadi versi terbaik diri kita. Daripada seharian rebahan baca manhwa, baca manga, nonton anime, scroll IG, TikTok. Kebanyakan rebahan, masih muda. Aduh, gimana tuanya nanti? Encok semua badannya. Jangan. Ya untuk sekarang mungkin gak kerasanya nanti 10 tahun, 20 tahun lagi. Kayak aku sendiri sekarang kan 23 tahun ya. Kecil gini, muda, tapi ya udah tua. Terus ya, kalau kamu tertarik sama hasil, bukan berarti kamu harus nunggu semuanya datang. Kayak aku mau McLaren Senna, nanti ada waktunya dapet McLaren Senna, tenang aja. Rasain dulu kebahagiaannya sekarang. Bahagia karena kamu punya mimpi, karena kamu lagi jalan menuju ke sana. Itu kunci manifestasi, manifesting gitu ya. Sebenarnya ngerasain hal yang kamu inginkan bukan sebelum kamu bener-bener ngedapetin itu. Dan jangan pernah terlalu keras sama diri sendiri pas kamu gagal. Gagal itu bukan akhir, santai cuy. Kadang cuma bagian dari perjalanan.
Jangan biarin satu kegagalan ngebuat kamu berpikir kamu gak layak buat berhasil. No, itu cuma salah satu obstacle dari sekian banyak obstacle ya. Sorry. Kita terlalu sering menghukum diri sendiri atas hal-hal kecil, padahal kita punya banyak kesempatan buat coba lagi. Ya ada kan quotesnya, jatuh 7 kali bangun 8 kali. Kayak konten ini, banyak konten-konten lainnya tapi belum ada yang meledak. Sampai kapan meledaknya? Bahkan ada yang lebih sedikit. Ya nggak tahu. Jalanin aja dulu. Konsisten. Seenggaknya seneng lah sharing-sharing cerita-cerita kayak gini aja. Kita juga perlu sadar kalau di dunia luar itu nggak bisa dikontrol sepenuhnya. Tapi reaksi kita, nah itu yang bisa. Diam dalam arti hadir, ada di momen ini, di momen sekarang, dan menghargai apapun yang kita punya sekarang. Itu suatu kekuatan, kelebihan. Karena banyak kayak orang yang kumpul-kumpul sama temennya tapi dia sibuk main HP. Jadi dia tuh fisiknya ada tapi pikirannya entah kemana. Jadi saat kamu lagi ngerasa kacau, ingat semua hal berasal dari kesadaran kecil. Hadir, tenang, sadari apa yang kamu rasain, dan jalanin semuanya pakai keyakinan. Karena keyakinan itu di atas kecintaan. Kenapa kita ke Tuhan itu disebut keyakinan atau kepercayaan, bukan kecintaan atau kesayangan? Karena keyakinan itu tingkatnya di atas cinta. Yakin ya berarti percaya. Kalau cinta bisa hilang. Cinta karena fisik, cinta karena materi dan lain sebagainya. Ya udah, kepanjangan nanti videonya nggak kelar-kelar. Makasih yang udah nonton sampai sini, ngedengerin sampai sini. Jaga diri kamu ya. Makasih udah dengerin sampai akhir. Semoga ada 1-2 hal yang nyangkut di hati kamu tentang mencintai diri, tentang pelan-pelan, santai, jangan terburu-buru, dan tentang hadir sepenuhnya. Seperti yang udah saya contohin tadi ya, hadir sepenuhnya. Kalau kamu ngerasa video ini berarti buat kamu, jangan lupa buat komen sama like juga. Kedepannya bakal ada konten kayak gini kalau pengen. Ini bentuk ketidakkonsistenan. Astagfirullah. Semoga ketemu di video berikutnya. Jaga diri kamu dan tetap jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ingat, walaupun cuma 0,001%, setidaknya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Oke, ciao.